Panglima Gandhara pun memerintahkan semua prajurit untuk bersiap, baik pasukan berkuda maupun regu pemanah. Di luar sendiri, pasukan tersebut bak lautan tak bertepi. Hingga saat sampai di atas benteng, Raja Subala memerintahkan untuk menutup gerbang. Tak lama kemudian datang dua orang regu pengintai yang mengabarkan tentang pasukan besar tersebut. Mereka berkata bahwa pasukan itu tak terhitung jumlahnya. Senjata dan stok makanan sangat melimpah. Namun saat Raja Subala bertanya siapa pemimpinnya, mereka berdua hanya bisa menjawab bahwa di depan terdapat kereta putih seperti milik Dewa Matahari. Di kening dan bendera pemimpin tersebut terdapat lambang pohon beringin. Seperti tiang dari besi. Sorot matanya tajam seperti bola api. Mendengar hal itu, peramal kerajaan pun menduga bahwa itu tidak lain adalah anak Raja Santanu dan Dewi Gangga, yaitu Bhisma. Bhisma. Kabar kedatangan pasukan Hastinapura pun sampai ke telinga Gandhari dan para wanita kerajaan. Tak banyak yang bisa mereka perbuat di situasi sulit seperti itu. Kakak ipar Gandhari sendiri berkata bahwa dengan kekuatan Gandhara saat ini mustahil untuk menang melawan Hastinapura. Dalam hitungan jam dipastikan Gandhara akan hancur. Adalah menunggu di sini. Dan para wanita akan menjadi janda. Mendengar hal itu, Gandhari berjalan ke arah rak senjata dan mengambil sebuah pedang. Kemudian ia berkata akan ikut berperang bersama ayahnya, serta untuk melawan rasa ketakutannya. Maka aku akan mati di medan perang. Di luar sendiri, Raja Subala menghadapi dilema besar antara mengibarkan bendera berwarna merah sebagai tanda perang atau putih yang berarti menyerah, kematian, dan rasa malu. Namun di tengah dilema itu, tiba-tiba saja pasukan Hastinapura mengibarkan bendera kuning yang berarti tanda persahabatan. Melihat hal itu, Raja Subala pun memerintahkan untuk membuka gerbang. Sembari menunggu masuknya Bhisma, Raja Subala tak habis pikir apa yang diinginkan Bhisma. Karena Gandhara sama sekali tak pernah mencari masalah dengan Hastinapura. Bahkan setelah tata raja kosong selama 25 tahun akibat kematian Wicitawirya. Gandhara tidak melakukan apapun yang membuat malu Hastinapura. Dengan tatapan waspada, mereka pun melihat Bhisma memasuki gerbang. Saat berada di hadapan Bhisma, spontan Raja Subala menghaturkan salam sembari diikuti semua pasukan yang menunduk. Melihat hal itu, Bhisma pun langsung melarang Raja Subala untuk hormat di hadapannya. Karena statusnya sendiri tak lebih dari pelayan Hastinapura. Dan mengutarakan maksud kedatangannya adalah untuk menjalin persahabatan dengan Gandhara. Mendengar hal itu, Raja Subala merasa senang dan mengajak Bhisma masuk ke kerajaan. Bhisma Putra Gangga! Kakak ipar? Niat Bhisma itu pun diketahui Gandhari dan kakak iparnya. Gandhari sendiri masih penasaran apa tujuan sebenarnya Bhisma datang ke Gandhara. Tentunya tidak sekedar persahabatan saja. Setelah menerima penyambutan, Bhisma langsung mengutarakan tujuan utamanya, yaitu melamar putri Gandhari. Mengingat anugerah untuk memiliki 100 putra serta kecantikan Gandhari yang terkenal di seluruh daerah Arya. Tapi lamaran pernikahan. Mendengar hal itu, Ratu Gandhara bertanya kepada Bhisma, bukannya dirinya sudah bersumpah untuk terus melajang? Mendengar ucapan itu, Bhisma malah tertawa dan berkata bahwa lamaran ini bukan untuk dirinya, melainkan untuk Pangeran Hastinapura. Sontak jawaban itu pun membuat Raja dan Ratu Gandhara senang. Tak ketinggalan Gandhari sendiri. Setelah itu, Raja dan Ratu Gandhari memuji kehebatan Pangeran Pandu dan dirasa cocok dengan Gandhari. Namun di tengah perkataan itu, tiba-tiba Bhisma menyebut nama Dhritarashtra. Ya, rupanya lamaran tersebut ditujukan untuk Dhritarashtra. Karena Pandu adalah anak termuda, sedangkan yang tertua adalah Dhritarashtra. Setiap wanita punya keberuntungan melahirkan 100 anak laki-laki. Dia adalah anak termuda. Sedang yang tertua, Pangeran Dhritarashtra. Mendengar hal itu, sontak Ratu Gandhara pun berkata tentang kekurangan Dhritarashtra dan bagaimana bisa Gandhari menikah dengan lelaki seperti Dhritarashtra. Namun hal itu segera ditepis oleh Bhisma.
seraya berkata bahwa Dhritarashtra memiliki banyak kemampuan. Salah satunya ia mampu mengalahkan kumpulan gajah dengan tangan kosong. Kau tidak tahu kecerdasan dari Dhritarashtra. Sementara di luar sendiri terlihat Gandhari sangat merasa senang akan lamaran dari kerajaan besar seperti Hastinapura. Bhisma pun juga berkata bahwa dengan menjadi istri dari Dhritarashtra, maka Gandhari akan menjadi wanita paling kaya di seluruh daerah Arya. Hal itu pun semakin membuat dilema Raja Subala. Saat Bhisma bertanya tentang jawaban Raja Subala tentang lamaran itu, Raja Subala hanya bisa terdiam sembari memandang Bhisma. Di luar, kakak ipar Gandhari mengatakan bahwa rakyat Hastinapura memuja pangeran mereka lainnya seperti dewa. Mendengar hal itu, dengan raut wajah malu Gandhari bertanya tentang siapa nama pangeran Hastinapura itu. Kakaknya pun menjawab, yaitu Dhritarashtra. Dhritarashtra. Kemudian kita ditunjukkan sosok Dhritarashtra yang kini sudah dewasa. Ia tengah berada di arena taruh Hastinapura, dengan disaksikan ibunya yaitu Ambika dan Ambalika serta rakyat Hastinapura. Rupanya Dhritarashtra tengah berlatih dengan bertarung dengan kawanan gajah. Dengan sekali pukul, tanah arena itu pun bergetar. Ia pun berlari dan melompat ke kepala salah satu gajah. Tak sampai di situ, ia juga mencoba menyeret gajah tersebut dengan rantai. Hingga saat gajah lainnya akan menyerang Dhritarashtra, dengan mudahnya Dhritarashtra mampu menahan kedua kaki gajah itu. Namun tiba-tiba gajah di belakangnya malah mendorongnya hingga membuat dirinya terpental. Tak terima akan hal itu, Dhritarashtra pun malah berlari dan mencoba menyeret ketiga gajah itu sekaligus dan mengaitkan rantainya ke patok. Namun kesenangan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba si gajah malah melepaskan ikatan rantai di kakinya. Dan berlari ke arah Dhritarashtra. Dengan tidak adanya rantai di kaki gajah, Dhritarashtra merasa kesulitan untuk mengetahui keberadaan si gajah. Hingga beberapa saat datang seseorang yang melompat dan menarik gajah-gajah itu dengan rantai. Dhritarashtra pun selamat. Namun bukannya berterima kasih, Dhritarashtra malah marah dan bertanya siapa yang sudah membantunya. Suara pun terdengar dari belakang. Rupanya itu adalah Pandu, adik dari Dhritarashtra. Masih terbawa emosi, Dhritarashtra berkata bahwa dengan tindakan Pandu seperti itu hanya menjadikannya ingat akan kekurangannya. Jika aku ini buta. Setelah itu, Pandu mengunjungi Dhritarashtra di kamarnya dan menyanjung kakaknya itu bahwa Dhritarashtra adalah satu-satunya calon raja Hastinapura. Namun tiba-tiba saja perkataan itu dipotong oleh Widura yang juga berada di kamar Dhritarashtra. Widura berkata bahwa yang berhak menjadi raja adalah yang memiliki kelebihan. Waris dari tata diputuskan atas kemampuan. Mendengar hal itu, spontan Dhritarashtra bangkit dari ranjangnya. Dhritarashtra berkata bahwa dirinya lah yang tertua di antara mereka berdua. Dan ia mampu melempar hanya dengan mendengar suara angin. Dengan suara. Aku punya kekuatan luar biasa. Melihat hal itu, Widura berkata bahwa yang berhak menentukan posisi raja adalah Perdana Menteri. Bersamaan dengan perkataan itu, Widura pun pamit pergi. Dan karena hal itu, Dhritarashtra mengungkapkan rasa kesalnya terhadap Widura kepada Pandu. Ia berkata bahwa sebenarnya Widura iri akan dirinya dan Pandu karena anak dari Raja Wicitawirya. Sedangkan Widura hanya anak seorang pelayan. Tapi dia. Mendengar hal itu, Pandu pun berupaya menenangkan hati kakaknya dengan berkata bahwa pengabdian Widura sangat dihargai paman mereka Bhisma serta ibu Ratu Satyawati. Dhritarashtra pun menyambung dan berkata bahwa saat dirinya nanti menjadi Raja Hastinapura, maka tak seorang pun bisa bicara di depannya tanpa seizinnya. Dari sini terlihat bahwa Dhritarashtra sangatlah terobsesi akan tata Hastinapura. Ini pun hanya akan berakhir. Akan menjadi Raja Dhritarashtra. Hanya. Karena hal itu, Pandu berkata kepada Dhritarashtra bahwa untuk menjadi raja, maka kakaknya itu harus mempunyai seorang istri untuk menjadi mata sekaligus ratu baginya.
Tak hanya itu, Pandu juga berkata bahwa paman mereka Bhisma telah melamar Putri Gandhari untuk Dhritarashtra dan merasa kakaknya telah beruntung karena anugerah Gandhari memiliki 100 putra. Mendengar hal itu, spontan dengan sombongnya Dhritarashtra berkata yang beruntung sebenarnya adalah Putri Gandhari karena bisa menikah dengannya. Putri dari kerajaan Gandhara lah yang sebenarnya. Di tengah kebahagiaan Gandhari akan lamaran pernikahan dari Gandhara, rupanya rasa bersalah sangat dirasakan oleh Raja dan Ratu Gandhara karena menerima lamaran pernikahan dari Hastinapura. Sebagai seorang raja, keputusan Raja Subala sudah tepat. Tapi sebagai seorang ayah, ia terus merasa bersalah karena telah memberi masa depan yang gelap kepada putri tercintanya. Oleh seorang raja, ratuku. Ratu Gandhara pun berkata, biarlah dewa yang menuntun masa depan Gandhari. Aku merasa bahwa Namun Raja Subala khawatir jika kakak Gandhari yaitu Sangkuni mengetahui hal ini. Pastinya Sangkuni tidak akan terima adiknya menikah dengan seseorang yang buta. Pada adiknya, dia tidak akan bisa. Kemudian kita ditunjukkan Sangkuni dan pasukannya tengah climbing di atas tebing. Namun tiba-tiba tali tambang terlihat akan putus. Di bawah sendiri tersisa Sangkuni dan satu prajuritnya. Dan untuk mengurangi beban, dengan liciknya Sangkuni malah menendang prajurit itu hingga terjatuh. Bagaimana kisah berikutnya? Simak terus alur ceritanya. Bye-bye.